Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 681. Elisa yang gak tahan. Penasaran dengan Kenshin, teman sekolahnya tadi yang baru diremehkan, yang tak dianggapnya dipandang sebelah mata, hanya karena kerjanya cleaning service, yang dipunya hanya sepeda biasa. Kini Elisa dan teman-temannya menjadi syok semua, lantaran tiba-tiba, bos-bos perusahaan menaati perintah Kenshin, memanggilnya Tuan Muda, bahkan ayahnya Pak Darwin ditolong oleh Kenshin, dibebaskan dari denda, tak membayar ganti rugi yang besar. Elisa pun terhenyak jadinya, perkataan Kenshin yang singkat, langsung ditaati bos-bos itu. Oleh karena hal tersebut, Elisa mengejar Kenshin bersama teman-temannya. Mereka ada di luar. Namun Kenshin sudah pergi. Tak ada yang tahu nomor teleponnya. Tak ada yang tahu alamat rumahnya. Jadinya hal itu, Elisa semakin menyesal. Tak sempat minta maaf dan bicara. Tak sempat bertanya dan berkata pada Kenshin yang telah menolong ayahnya. Para alumni satu sekolah di situ pun semua tiba-tiba membicarakan Kenshin. Mereka banyak yang berkata, memangnya siapa Kenshin itu? Bukankah katanya tadi dia hanya kerja cleaning service? Kok begini ceritanya? Dia dihormati orang-orang yang penting. Kiranti temannya Elisa. Langsung saja ia teringat saat dia bilang tadi tentang Kenshin. Tak mungkin cleaning service bisa naik jabatan. Itu mustahil sekali. Kini ia melihat sendiri, dibuat tercengang dirinya akan kejadian di luar akalnya. Kenshin yang diremehkannya, dihina karena kerjanya, tiba-tiba saja menjelma menjadi orang yang di atasnya. Kiranti sangat terheran sekali, sama seperti Elisa. Kiranti sangat ingin tahu Kenshin. Ia berdiri di samping Elisa, memandang tempat parkiran yang tak ada lagi sepedanya Kenshin. Kemudian datanglah mobil yang masuk ke situ. Rupanya salah satu peserta reuni yang datang terlambat. Elisa dan Kiranti melihatnya. Kemudian turunlah orang dari mobil itu. Elisa dan Kiranti pun langsung bicara. Lo itu bukannya Ririn. Ririn kelas 3K dulu. Ternyata dia diundang pula. Tapi kok kesini belakangan? Elisa yang melihatnya pun bicara. Teman-teman coba perhatikan. Ririn sepertinya bukan pegawai biasa. Lihat aja penampilannya seperti orang kantoran. Kayaknya dia sudah punya jabatan yang tinggi. Padahal setahun yang lalu aku pernah bertemu dengannya. Tapi Ririn belum begini. Apa dia sudah jadi pengusaha seperti kita? Lihat aja mobilnya. Terlihat seperti baru dibeli. Mereka membicarakan Ririn. Dan Ririn yang berjalan, langsung melambaikan tangannya pada teman-teman satu sekolahnya yang ada di luar itu. Tak lama kemudian Ririn menyapa. Kamu Elisa ya? Kamu Kirantini? Gimana kabar semuanya? Sorry ya aku telat datangnya. Soalnya ada kesibukan. Ririn pun berpelukan dengan Elisa. Berpelukan dengan Kiranti. Serta teman-teman wanita lainnya. Di saat itu Ririn diperhatikan oleh Andra, Tommy dan Irfan. Karena Ririn yang nampak cantik pula. Mereka belum tahu kalau Ririn sudah menikah. Di saat bersamaan hal tersebut, Pak Darwin sudah ada di belakang Elisa. Pak Darwin langsung bertanya, oh ya Elisa, gimana apa kamu nggak bertemu temanmu? Apa dia sudah pergi? Ayah saja belum sempat berterima kasih. Barusan ayah telepon mitra kerja ayah yang tadi. Tapi mereka tak bersedia memberikan informasi. Ayah sangat berhutang budi sekali. Belum pernah ayah menjumpai seorang pemuda yang seusianya, dihormati oleh orang-orang yang penting itu, yang masing-masingnya menjadi pemimpin perusahaan yang besar di tempatnya. Belum pernah ayah melihat seperti yang tadi. Elisa menjawabnya. Oh ini ya Elisa dan teman-teman. Tak melihatnya lagi. Mungkin dia sudah pergi jauh ya. Kita pun di sini, tak ada yang tahu tentangnya. Tak tahu alamat rumahnya pula. Ririn pun mendengarnya. Belum mengerti siapa yang dibicarakan. Karena Elisa dan ayahnya tak menyebut nama Kenshin. Di tengah hal itu Ririn malah disapa oleh teman sekolah yang lainnya. Ririn diajak bicara. Ditanya-tanya tentang dirinya. Dan Ririn pun berjalan masuk ke dalam.
ke tempat reuni acara. Terlihat banyak teman-temannya yang di sini. Elisa dan Kiranti pun sama. Mereka masuk lagi. Namun kali ini beda sekali. Perasaan bersalah menyelimuti di hati. Pak Darwin ayahnya pun diajak Elisa. Elisa itu berkata, "Ayah masuk saja ke dalam. Entar pulangnya bersama-sama. Ini kan hampir selesai." Pak Darwin ayahnya pun mengiyakan. Meski baru terbebas dari masalah, Pak Darwin itu masih penasaran dengan Kenshin. Pemuda yang tak dikenalnya, yang bisa memerintah Pak Richard dan mitra kerja lainnya. Dengan begitu mudahnya, Pak Darwin pun bertanya pada Elisa. "Oh ya Elisa, memang dulu apa kamu mengetahui? Pernah bicara dengan temanmu itu? Maksudnya yang menolong ayah tadi?" Elisa menjawabnya. "Oh itu ya." Elisa nggak akrab dengannya. Jarang sekali bicara apalagi menyapa. Kiranti dan teman-teman Elisa yang lain pun sama. Tak pernah bergaul dengan Kenshin itu. Katanya pun dulu dia kalau pulang sekolah, hanya naik angkutan saja. Teman yang akrab dengannya hanya sedikit. Kecuali sama si Andi itu. Kiranti langsung berkata, "Oh ya Elisa, tapi dulu aku juga sering melihat Kenshin bicara sama Ririn. Apa Ririn tahu tentangnya?" Elisa membalasnya. "Oh kalau itu Kiranti, aku rasa Ririn juga nggak tahu. Sebab mungkin saja, mereka dulu hanya sekedar bicara biasa. Sekedar lewat dan menyapa, atau paling pinjam buku saja." Sementara itu, Rocky Andra, Irfan dan Tommy, serta ceweknya Rocky yang bernama Nabila, yang tadi juga memandang rendah Kenshin. Mereka pun masih ada di situ. Dan belum tahu semua tentang Kenshin siapa. Pak Darwin lalu bertanya lagi. "Terus apa benar pemuda itu tadi ke sini? Hanya naik sepeda biasa? Memang siapa yang mengundangnya? Pasti ada yang tahu rumahnya. Ayah ingin mengucapkan terima kasih, ingin bicara lagi dengannya. Kalau perlu kalau dia masih sendiri, ayah ingin menjodohkan kamu dengannya. Sebab ayah merasa pemuda itu orang yang baik sekali. Tak sombong meski dia orang yang mampu. Tak pamer kekayaan meski dia sangat punya sekali. Jarang-jarang ayah jumpai pemuda yang seperti itu." Jreng-jreng, Elisa dan Kiranti, serta teman-teman yang lainnya, jadi kaget sekali mendengarnya. Ayahnya Elisa bicara terus terang sekali. Ingin menjodohkan Elisa dengan Kenshin. Memuji-muji Kenshin pula. Elisa tentu saja sangat terkejut jadinya. Kaget-kaget dirinya. Tak pernah mendengar kata-kata itu dari ayahnya. Akan dijodohkan dengan seorang pria yang tak lain teman Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel YouTube. Jangan lupa subscribe ya